Kelompok 10 yang terdiri dari Yan Prima Widyanugraha dan Litwina Gista Swasti Parahita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami akan membahas tentang pengertian filsafat, Pancasila sebagai suatu sistem, rumusan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau pengetahuan. Filsafat dapat dibagi menjadi dua macam, filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses pemecahan masalah. Filsafat sebagai produk mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, pemikiran-pemikiran, dan konsep-konsep. Selain itu, filsafat sebagai suatu jenis masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat sebagai suatu proses berarti filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara tertentu yang sesuai dengan objeknya. Cabang-cabang filsafat, yang pertama ada metafisika, membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang kosmologi, antropologi, dan ontologi. Lalu ada logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Lalu ada epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Lalu ada metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan. Dan yang terakhir ada etika, yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir dari kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem dapat ditunjukkan melalui suatu kesatuan bagian-bagian, dan bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing, saling berhubungan dan ketergantungan. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Lalu, susunan sila-sila Pancasila bersifat organis, yang berarti setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Dan di antara sila satu dan yang lainnya tidak saling bertentangan. Lalu, Pancasila bersifat hierarkis, yang berarti sila satu menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan sila kedua dijiwai dan diliputi sila ke-1 dan menjiwai serta meliputi sila ketiga, 4, dan 5, dan begitu seterusnya. Dapat dikatakan bahwa setiap sila dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem sendiri mempunyai pengertian sebagai kesatuan yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Pada rumusan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat terdapat 3 pokok dasar. Yang pertama adalah dasar antropologis mengenai hakikat manusia. Yang kedua tentang dasar epistemologis mengenai pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aksiologis
mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pada dasar antropologis, sebagai perwujudan Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar, maka rakyat Indonesia mempunyai hakikat dasar yang mutlak untuk mengakui jika berbagai unsur suku, ras, budaya, dan agama untuk menjadi satu kesatuan dalam wujud Pancasila. Pada dasar epistemologis, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sebuah sistem pengetahuan. Pada hal ini, Pancasila sebagai satu ideologi memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah logos, pathos, dan juga ethos. Aksiologis berarti nilai, manfaat, dan ilmu atau teori. Jika kita membahas tentang dasar aksiologis Pancasila, maka kita akan membicarakan mengenai filsafat nilai Pancasila yang diartikan sebagai goodness, yang berarti kebaikan, atau worth, yang berarti berharga. Pada hal ini, filsafat nilai Pancasila berarti merupakan suatu hal yang berharga, dan jika dilaksanakan dan diamalkan, maka akan menjadi sesuatu yang baik. Berikut merupakan inti isi sila-sila Pancasila. Yang pertama merupakan ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemudian persatuan Indonesia berarti negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti terkandungnya nilai demokrasi dalam kegiatan dan kebijakan permusyawaratan dalam bermasyarakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti terkandungnya nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada dasar filosofisnya, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian, filosofi tersebut didukung dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang secara juridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Sekian presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.